Harus ingat dulu ya 4 prinsip ini untuk mengerjakan. Yang pertama, hukum satu Kirchhoff tadi, arus masuk sama dengan jumlah arus yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar pada titik percabangan. Yang kedua, hukum Ohm. Hukum Ohm itu tentu saja setelah pelajari sebelumnya ya, itu adalah menjelaskan tentang hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan. Bahwa tegangan itu V itu sama dengan I dikali R, arus dikali dengan hambatan. Boleh ingat satu, boleh ingat ketiga-tiganya. Kalau sudah tahu satu, insya Allah tahu ketiga-tiganya. Cara menghitung V, I, dan R menurut hukum Ohm. Kemudian, poin yang ketiga yang harus kalian ingat adalah tentang prinsip utama rangkaian seri. Rangkaian seri sifatnya adalah dia membagi tegangan. Nah, kalau dia membagi tegangan berarti arusnya sama. Yang berbeda adalah tegangannya. Sifatnya dia membagi tegangan. Kalau dia membagi tegangan, ingat, membagi tegangan berarti V-nya beda. Karena tegangan tadi dibagi-bagi kan, maka tegangannya beda. I-nya bagaimana? I-nya selalu sama. Nah, itu bagaimana nanti kita jelaskan ya. Kemudian yang terakhir, prinsip utama rangkaian paralel. Paralel ini adalah tentu saja dia bercabang. Sesuai hukum Kirchhoff berarti kalau bercabang maka arusnya pasti terbagi. Kalau dia rangkaian paralel atau bercabang maka dia yang terbagi adalah arus. Rangkaian paralel membagi arus. Kalau arusnya terbagi tentu saja arusnya berbeda. Arusnya terbagi-bagi ya. Jadi dia berbeda. Sedangkan tegangannya sama. Ingat ini prinsipnya. Ada 4 prinsip, 1, 2, 3, dan 4. Ini akan kita gunakan atau kita terapkan pada soal yang telah kalian pelajari sebelumnya. Menentukan arus dan tegangan dari ke-6 resistor V1, I1, V2, I2, dan seterusnya sampai V6 dan I6. Maka caranya kita akan menerapkan ke-4 prinsip tadi. Ke-4 hukum ini ada hukum dan juga ada 2 prinsip. Caranya bagaimana? Yang satu harus kalian ingat. Caranya, kalau tadi gambarnya seperti ini, 1, 2, 3, dan 4, maka caranya kalian harus memulai dari gambar yang ke-4. Nah, ingat ya, harus mulai dari gambar yang ke-4. Kalau misalnya ada 3 gambar, maka mulai dari gambar yang ke-3. Pokoknya dari yang terakhir sampai yang pertama. Caranya bagaimana di sini ya? Kita mulai dari gambar yang ke-4. Di gambar ke-4 misalnya Ibu tentukan di sini sumber tegangan AC-nya atau V-nya adalah sebesar 10 volt. Misal ya ada suatu baterai ya sebesar 10 volt. Ini angkanya kita buat yang bulat 10 volt. Nah, di sini ada V 10 volt dan rangkaian totalnya adalah rangkaian hambatan totalnya RT atau RS2-nya adalah 25 ohm. Maka sini kita akan menerapkan pertama kali adalah hukum Ohm. V sama dengan I dikali R, hukum Ohm. Kita terapkan hukum Ohm. Nah, di sini ada V, ada R. V dan R total. Apa yang kita bisa hitung berarti? Ada V, ada R. Tentu saja kalau berdasarkan hukum Ohm yang kita bisa hitung adalah ada V, ada R. Maka kita bisa menghitung arus. Arusnya apa? Di sini V totalnya atau V sumbernya adalah 10 volt. RS2 atau R totalnya adalah 25 ohm. Maka di sini kita akan bisa menghitung I total atau arus total yang mengalir pada rangkaian kita tadi, rangkaian penggabungan tadi ya. Maka I totalnya adalah tentu saja I sama dengan, kita balikkan rumusnya, I sama dengan R-nya kita pindah. I total sama dengan V per R total. V-nya berapa? 10 volt. R totalnya berapa? 25 ohm. Oke, 10 dibagi 25 itu saja 0,4. Satuan arus adalah ampere. Maka I total adalah 0,4 ampere. Oke, di sini sudah selesai. Untuk gambar 4 kita sudah selesai. Kita hanya menghitung I total. Kalau sudah gambar keempat berarti kita naik ke atas, kita menuju gambar ketiga. Gambar ketiga. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat di sini. R1, RP dan RS adalah seri. Apa prinsip utama rangkaian seri? Seri dia adalah membagi tegangan. Kalau dia membagi tegangan, maka V-nya beda dan I-nya adalah sama. Karena I-nya sama, ada 3 nih ya, I-nya sama, maka tentu saja I1, arus yang mengalir pada resistor 1 sama dengan arus yang mengalir pada resistor paralel dan sama dengan arus yang mengalir pada resistor 2. I sama, berarti I1 sama dengan IP sama dengan I2. Kita tulis I sama, karena dia seri ya, maka semuanya ini sama ya. I1 sama dengan IP sama dengan I2. Nah, sudah. Kemudian yang beda adalah V, karena sifat rangkaian seri dia membagi tegangan. Kalau dia beda, maka ini harus kita hitung satu per satu. Ini tadi I1 sama dengan IP sama dengan I2. Rangkaian seri ini tadi kan dia membentuk RS2 kan, maka I1 sama dengan IP sama dengan I2 sama dengan
I total, ya kan? Karena gabungan ini tadi kan sama dengan yang ini. Karena ketiganya ini kan membentuk R total kan, maka ketiganya ini sama arusnya dengan I total. Berapa I total kita tadi? I total kita tadi adalah 0,4 ampere. 0,4 ampere. Sekarang kita hitung V, karena V-nya beda, maka V1 tidak sama dengan VP, tidak sama dengan V2. Harus kita hitung satu-satu. Karena dia tidak sama, kita hitung satu-satu. Kita gunakan tentu saja hukum ohm, selalu kita gunakan hukum ohm ya. V1. Maka kita hitung satu-satu ya. Untuk V-nya V1 sama dengan tentu saja V sama dengan I dikali R ya kan? Berarti I1 dikali R1. VP tentu saja IP dikali RP. V2 sama dengan I2 dikali R2. Mudah ya. Ini pakai hukum Kirchhoff. Hukum ohm maksud Ibu. V1 I1 berapa? I1 0,4 ampere. R1 berapa? 16 ohm. VP IP berapa? Sama 0,4 ampere. RP berapa? 4 ohm. Kemudian V2 I2 0,4 ampere dikali R2 5 ohm. Kalikan 0,4 dikali 16 6,4 volt. V1 6,4 volt. VP 0,4 dikali 4 1,6 volt. Ini 2,0 volt. Betul tidak ini? Bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya kita harus jumlahkan. Kalau kita jumlahkan ini, ketiga-tiga ini, kalau hasilnya sama dengan V total kita berapa tadi? 10 volt ya. Nah, kalau kita jumlahkan ketiga ini hasilnya 10 volt, maka berarti hitungan kita sudah benar. Karena kan ketiga ini dia kan membagi tegangan, ya kan? Kalau dibagi 10 dibagi menjadi V1, VP dan V2. Berarti kalau dijumlahkan dia harus sama dibagi-bagi. Berarti hasilnya harus sama. V1 6,4. V2 1,6. VP maksud Ibu VP 1,6. V2 sama dengan 2. Jumlahkan 0 tambah 1. Nah, ternyata pas 10,0 volt. Berarti sudah benar. Oke, selesai sudah di tahap ketiga, gambar 3. Karena kita sudah tahu I-nya dan kita sudah tahu semua nilai V-nya. Nilai I sudah tahu, nilai V sudah tahu. Selesai tahap 3, gambar ketiga. Maka kita harus lanjut ke gambar berikutnya. Gambar berikutnya kita lihat ini ya. Kita sudah bikin tadi R3 dan RS paralel. Apa sifat prinsip umum rangkaian paralel? Rangkaian paralel itu dia membagi arus. Kalau arus dibagi, tentu arusnya akan menjadi berbeda-beda. Arus berbeda-beda berarti I beda, V sama. Nah, kita kerjakan yang sama dulu. V sama, berarti V apa yang sama? V3 dan VS. V3 itu sama dengan VS. Nah, nih. V3 sama dengan VS. V3 sama dengan VS ini bentuk apa? Paralel kan? Berarti dia sama dengan VP. Nah, V3 sama dengan VS. V3 sama dengan VS sama dengan bentuk paralel. Berarti V3 sama dengan VS sama dengan V paralel. Berapa nilai V paralel? Kita lihat yang tadi. Berapa nilai V paralel kita? VP sama dengan 1,6 volt. Tulis di sini 1,6 volt. Sudah selesai. V-nya sama. V3 sama dengan VS sama dengan V paralel. Oke, kemudian I-nya beda. I beda berarti I3 tidak sama dengan I seri. Maka kalau tidak sama kita harus cari satu per satu. Kita gunakan tentu saja hukum ohm. V sama dengan I dikali R. Karena kita mau cari I sama dengan V per R. Cari satu-satu. I3 sama dengan V3 per R3. I seri sama dengan V seri dibagi R seri. V3 sama dengan VS nilainya 1,6 volt. 1,6 volt dibagi R3 berapa? R3 8 ohm. VS berapa? 1,6 volt. Dibagi RS, mana di RS? Juga 8 ohm. 1,6 dibagi 8. Itu saja 0,2 ampere. Ini juga 0,2 ampere. Sudah dapat I3 dan IS. V3 dan VS. Apakah ini sudah benar hitungan kita I3 dan IS? Nah, di sini kita terapkan hukum Kirchhoff bahwa arus yang memasuki titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar. Arus yang masuk sini misalnya kita ambil apa? I1 belum ya? Nah, I1. Nah, ini kan ada R1 berarti sini adalah I1. I1 yang masuk tadi adalah berapa? 0,4. Berarti sini ya, kita buat hukum Kirchhoff-nya.
I1 itu harus sama dengan ini titik percabangannya yang masuk adalah I1, yang keluar adalah I3 dan IS, sama dengan I3 tambah jumlah ya, tambah IS. I1 tadi kita dapatnya 0,4 ampere, I3 0,2 ampere, IS 0,2 ampere. Ini 0,4 ampere, sebelah sini juga 0,4 ampere. Maka inilah dia terbukti ya, hukum 1 Kirchhoff. Oke, selesai yang gambar ini karena kita sudah dapat V, P3 dan PS, P3 VS, dan sudah dapat I3 dan IS. Terakhir kita masuk ke gambar ke-1. 4, 3, 2, dan 1 yang terakhir. Kita lihat di sini. Nah, R4, R5, dan R6 adalah rangkaian seri. Apa sifat rangkaian seri? Dia membagi tegangan. Berarti V beda dan I sama. I sama, berarti apa yang I sama itu? Berarti I4 sama dengan I5 sama dengan I6 sama dengan IS 1 ya. Sama dengan berapa IS? Nah, di sini kita sudah cari tadi ya. IS kita adalah 0,2. Berarti dia selalu berkaitan dengan yang sebelumnya. IS berapa? Lihat yang sebelumnya. IS adalah 0,2 ampere. Dah, sudah dapat I sama V beda. Berarti V apa yang beda? V4 tidak sama dengan V5, tidak sama dengan V6. V6. Oke, kalau tidak sama berarti kita harus cari 1 per 1. Di sini muat tidak? Kita tulis di belakang. Oke, ibu tulis di sini. V4. Kita terapkan lagi hukum Ohm ya. Hukum Ohm. Hukum Ohm, V sama dengan I dikali R ya. Berarti V4 sama dengan I4 kali R4. Udah. V5 I5 kali R5. V6 I6 dikali R6. I1 berapa? I4, I5 dan I6. Kita lihat. I4, I5 dan I6 itu sama dengan IS ya, 0,2 ampere. 0,2 ampere dikali R4. Tengoknya 1, 3 dan 4 ya. 1 ohm. Ini 0,2 ampere dikali 3 ohm. Ini 0,2 ampere dikali 4 ohm. Kalikan. Ini berapa? 0,2 volt, 0,6 volt, 0,8 volt. Nah, kita jumlahkan ya. Nah, kita jumlahkan. Ini sudah benar atau masih salah? Kita jumlahkan untuk memastikannya. 0,2 tambah 0,6 ditambah 0,8 hasilnya adalah 1,6 volt. 1,6 volt ini angka apa? Ingat, V4, V5 dan V6 ini membentuk paralel kan? Paralel. Maka penjumlahan ketiga-tiga ini harus sama dengan V paralel. Apakah benar VP kita adalah 1,6? Kita cek mana dia VP kita. Ini dia, VP sama dengan 1,6 volt. Maka hasil ini sudah benar. Nah, itu dia. Ada step 1, step 2, dan step 3 dan 4-nya itu adalah kebalikannya ya, dari 4, 3, 2, dan 1.